Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rianda Prasetyo, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2114020124. Kemudian saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang qawaid, yaitu membahas tentang al-mufrad wal musannah wal jam'u. Pada kesempatan kali ini, video ini adalah tugas dari mata kuliah micro teaching, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Ibu Nelly Putri MAG. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu al-mufrad. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, al-mufrad itu yaitu lafzun yadullu ala ma'na mufradin. Nah, yaitu mufrad adalah lafaz yang menunjukkan arti kata tunggal. Nah, jadi mufrad itu dia menjelaskan makna tunggal, berarti tidak boleh lebih dari satu. Nah, contohnya qalamun, mistaratun, syamsun, dan kitabun. Nah, jadi qalamun itu kan dia kata mufrad. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata mufrad, yaitu kata tunggal. Kemudian syamsun. Nah, jadi matahari itu kan ada satu. Nah, itulah yang disebut dengan mufrad. Kemudian yang kedua ada musannah, yaitu lafzun yadullu ala isnaini au isnataini bi ziyadati alif wan nun au ya wan nun. Yang mana artinya lafaz yang menunjukkan arti dua dengan tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, jadi untuk musannah ini teman-teman, dia menunjukkan arti atau makna mengenai dua. Nah, jadi contohnya qalamani dan qalamaini. Nah, jadi pada kata musannah ini dia memiliki tambahan. Yang pertama yaitu huruf alif dan nun, contohnya qalamani. Kemudian yang kedua dengan tambahan ya dan nun, contohnya qalamaini. Nah, kemudian pada pembahasan qawaid berikutnya kita akan bahas tentang jamak. Nah, jadi teman-teman, jamak itu kan ada tiga. Yang pertama jamak taksir, yang kedua jamak muzakkar salim, dan yang ketiga jamak muannas salim. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai jamak taksir. Jadi jamak taksir huwa lafzun yadullu ala salasatin fa aktsar bi ziyadati au an-nuqsani au taghyiru al-harakati. Nah, jadi definisi dari jamak taksir adalah lafaz yang menunjukkan arti tiga atau lebih dengan tambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Nah, jadi pada jamak taksir ini dia harus lebih dari tiga. Nah, namanya menunjukkan arti kata jamak atau banyak, dia harus lebih dari tiga. Kemudian
jamak taksir ini dia bisa dengan tambahan atau dengan pengurangan atau perubahan pada harokat. Jadi jamak taksir ini dia tidak beraturan atau jamak yang terpecah. Contohnya aqlamun. Nah, kalau pada mufradnya dia qalamun. Ketika dia masuk berubah menjadi jamak taksir, maka dia berubah menjadi aqlamun. Nah, pada kalimat aqlamun ini dia memiliki tambahan huruf, yaitu huruf alif di awal. Kemudian kita bahas yang ketiga, yaitu yang kedua, yaitu jamak muzakkar salim. Nah, jadi jam'ul muzakkar salim lafzun yadullu ala salasatin fa aktsar bi ziyadati waw wa nun aw ya wa nun fi akhirih. Nah, jadi jamak muzakkar salim ini yaitu lafaz yang menunjukkan 3 atau lebih dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Contohnya mu'minuna dan mu'minina. Nah, terakhir yaitu jamak muannas salim. Nah, jadi jamak muannas salim ini yaitu lafaz yang menunjukkan arti 3 atau lebih dengan tambahan alif dan ta pada akhirnya. Nah, jadi jamak muannas salim ini dia untuk mengkategorikan untuk perempuan, yaitu muannas salim. Sedangkan muzakkar salim tadi dia untuk laki-laki. Nah, contohnya pada jamak muannas salim yaitu thalibatun. Nah, jadi kalau contoh mufradnya dia berbentuk thalibatun. Ketika berubah menjadi jamak muannas salim, maka kalimatnya menjadi thalibatun. Ya, dia ditambah dengan huruf alif dan ta pada akhirnya. Nah, kita lihat pada contoh di sini. Ya, ini adalah contoh-contoh. Jadi sebagian kalimat atau mufradat menurut qawaidnya. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada thalibun. Ketika dia mufrad, dia menjadi thalibun. Dan ketika dia musanna, maka dia berubah menjadi thalibani. Kemudian ketika dia muzakkar salim menjadi thalibuna, dan dia tidak bisa menjadi jamak muannas salim karena itu laki-laki. Kemudian ketika menjadi jamak taksir, maka dia berubah menjadi tullabun. Kemudian contoh yang berikutnya yaitu nafidatun. Nah, nafidatun ini dia dalam bentuk mufrad. Ketika berubah menjadi musanna, dia menjadi nafizatani. Dia ditambah dengan alif dan nun. Dan nafidatun ini dia tidak memiliki posisi sebagai jamak muzakkar salim karena pada contoh mufradnya dia memiliki tamarrutah. Nah, jadi dia hanya memiliki jamak muannas dan jamak taksir, tidak termasuk pada jamak muannas. Ketika berubah menjadi jamak muannas salim, maka lafaznya yaitu nafizatun bertambah dengan huruf alif dan ta. Dan ketika menjadi jamak taksir menjadi nawafidun, dia bertambah pada huruf waw. Kemudian teman-teman kita lihat di sini ada beberapa contoh dari jumlah, dan sini dalam jumlah tersebut berisi tentang qawaid tadi, contoh qawaid tadi. Nah, pada kalimat pertama yaitu ta'ishu usratu Umar di Jombang, Jawa Asyarqiyah. Nah, pada jumlah tersebut di situ ada kata usratu. Nah, jadi usratu ini dia menunjukkan bahwa posisinya sebagai mufrad. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu yaqra'u at-tullabu al-kutuba wal jara'ida
fil maktabati 'alal makatibi. Nah, pada jumlah yang ini dia memiliki banyak contoh dari para qawaid, yaitu contohnya yang pertama at-tullabu, kemudian yang kedua al-kutuba, dan yang ketiga al-jaraida, dan yang terakhir al-makatib. Nah, pada contoh-contoh ini semua dia berposisi sebagai jamak taksir. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.